Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mohon maaf agak sedikit serak. Jadi saya apresiasi betul ya pada apa yang disampaikan Pak Haji Amir Hadi tadi ya. Sudah lama sekali masih ingat-ingat ya. 2001. Jadi memang dalam ilmu pergaulan ya, itu supaya kita di tengah masyarakat itu berlaku positif ya. Itu hendaknya sepanjang kehidupan kita ada dua hal yang perlu selalu kita ingat dan ada dua hal yang perlu selalu kita lupakan, gak usah diingat. Yang harus kita ingat itu yang pertama adalah kebaikan orang lain pada kita, supaya kita tidak pernah melupakan kebaikan teman kita itu, agar supaya ya kita tetap berwajah manis, berwajah senyum, berwajah ridho terhadap saudara teman kita yang pernah berikan kebaikan kepada kita. Misalnya kita suatu ketika dalam keadaan kesulitan, datang seorang teman yang menolong memecahkan kesulitan kita. Nah, jangan mentang-mentang sudah selesai kemudian kita lupakan, jangan, tapi harus kita ingat. Dan yang kedua yang harus kita ingat adalah kesalahan yang pernah kita lakukan pada pihak lain. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi tidak boleh seperti kambing congek ya, yang menanduk batu berkali-kali ya. Sementara itu yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita pada orang lain, gak usah kita ingat-ingat, apalagi kemudian kita munculkan ada kata si fulan itu gak saya tolong dulu, waduh mungkin nasibnya gak bagus, nah, itu gak boleh. Nah, jadi lupakan. Nah kemudian juga yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang kepada kita maafkan, ya, sudah. Jadi hidup itu terasa enteng, terasa segar, terasa nyaman ya, karena tidak ada musuh ya, kecuali ya kebangetan mungkin ya kita baik pun juga tetap gak suka, yaitu ada ya. Tapi itu sesuatu yang kelompok manusia yang memang mungkin sudah termasuk khawaning kafur. Khawanun kafur artinya memang ya suka berkhianat dan kufur nikmat. Nah, saya akan menyampaikan ceramah milad. Ini enggak ada politiknya ya. Nanti ada lagi ceramah lagi. Habis. Besok kita miladnya. Besok miladnya. Besok ada politiknya. Politik enteng-entengan ya. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, cintai, yang dimuliakan Allah.
Jadi Muhammadiyah kita itu lahir pada 18 November tahun 1912. Sekarang sudah 2023. Jadi kalender Masihiyah Muhammadiyah sudah 111 tahun. Jadi kalau orang biasa 111 tahun saya kira sudah, ada kata masih hidup, sudah nggak ada fungsinya. Ya mungkin di Indonesia ada 1-2 yang sampai 100 lebih ya. Tapi umumnya ya di bawah itulah ya. Nah kalau secara kalender Hijriyah, kita itu lahir pada 8 Dzulhijjah tahun 1130 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Maka per kalender Hijriah umur Muhammadiyah sudah 115 tahun. Jadi 4 tahun lebih tua kalau dibandingkan dengan menggunakan kalender Masihiyah. Nah, kita ini memang sebuah jam'iyah, sebuah harokah, sebuah persyarikatan yang memang betul-betul sudah mengglobal, sudah mendunia. Jadi di Singapura ada Muhammadiyah, di Malaysia ada Muhammadiyah, di Thailand Selatan, Patani ada Muhammadiyah, di Mesir ada Muhammadiyah, Iran ada Muhammadiyah, Irak, kemudian Saudi tentu sudah ada, Australia, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Nah, jadi alhamdulillah saya sudah pernah mengelilingi dunia Islam, ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Pakistan, Maroko, Libya, Tunisia, Uzbekistan, dan lain-lain. Nah, memang yang merupakan merupakan fenomena yang betul-betul mengagumkan itu adalah sebuah amal yang ikhlas yang dimulai di Kampung Kauman Yogyakarta oleh seorang muda bernama Muhammad Darwis. Kemudian dari Kampung Kauman Yogyakarta itu menyebar ke mana, ke Pekalongan, Pekajangan, ke Solo, kemudian ke Banyumas, kemudian ditangkap oleh kauman Sumatera Barat, ya. Kemudian tahun 1925 itu Buya Hamka membawakan Muhammadiyah ke seluruh daerah Minang itu, terus juga ke Sumatera Utara dan lain-lain. Nah kemudian tidak begitu lama Muhammadiyah sudah menjadi fenomena nasional. Mula-mula ketika Haji Ahmad Dahlan memerlukan biaya untuk berdakwah ke sana kemari, itu beliau membuat kejutan. Pagi-pagi beliau menabuh kentongan, atau ya kentongan itu ya bertalu-talu ya, setelah subuh itu. Sehingga orang Kauman cara menabuhnya itu seperti ada rajapati, ada pembunuhan. Semua menggerutuk ke depan rumah Pak Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudaraku yang tinggal di Kauman,
tidak ada pembunuhan, tidak ada apa-apa. Cuma saya mau melelang beberapa harta benda saya. Pertama itu jam dinding, kemudian sepasang gelang dari Nyi Ahmad Dahlan, ya. Kemudian beberapa benda lainnya. Jadi ini betul-betul sesuai dengan dengan perintah Al-Quran. Memang orang mukmin itu harus yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi ciri khas orang mukmin itu memang tidak tangannya begini, ya, pakai sarung tinju, ya, jadi nggak pernah bisa membuka. Ya. Tapi sebaliknya tangannya itu mudah memberikan infak, dan sehingga dengan infak itu kemudian syiar Islam, perkembangan agama Allah juga akan makin cepat, karena Allah menyaksikan, ya, 24 jam sehari semalam, ya, tidak pernah satu detik pun lewat, gitu, bahwa memang untuk melakukan jihad fisabilillah, ya, itu memang harus infak. Jadi kalau dalam surat At-Taubah 111 Allah berfirman, Innal washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan haqqan fit tawrati wal injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bima alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi sebelum para nabi turun ke muka bumi, ya, sejak sebelum Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi, itu sudah ada sesungguhnya jual beli, ya, transaksi antara Allah dengan para rasul. Para rasul mewakili orang-orang beriman, yaitu bahwa Allah telah membeli nyawa dan harta benda kaum beriman. Kemudian mereka itu tugasnya berjuang fisabilillah. Fayaqtulun wa yuqtalun, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau kadang-kadang sampai terbunuh, ya. Tapi itu merupakan janji Allah yang tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Man awfa bi 'ahdi minallah, apa ada pihak yang memenuhi janji seperti Allah memenuhi janjinya? Tentu tidak ada yang melampaui kehebatan, kemutlakan pemenuhan janji, kecuali hanya Allah. Kalau manusia janji itu sering dikhianati, gitu. Baik kalau menjelang pemilu, ya, itu janjinya seabrek-abrek, tapi kemudian dilupakan dan lain-lain. Kemudian kalau engkau sudah janji itu, maka engkau mendapatkan busyra, berita gembira, yakni kamu akan mendapatkan fauzun adim, kebahagiaan yang sempurna, yang hebat sekali, kejayaan yang meliputi, yang menyeluruh, ya. Nah, kemudian 112 berbunyi at-taibunal abidunal
hamidun as-saihun ar-raqi'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wal hafizuna wa basyiril mu'minin. Jadi orang yang bermujahadah itu adalah orang yang selalu beribadah, kemudian selalu sujud dimanapun sujud, ya ibadah termasuk sholat dan lain-lain, ya selalu sujud, ya. Kemudian alhamidun selalu bertahmid kepada Allah, ya. As-saihun siyahah pergi ke berbagai pelosok negeri untuk mendapatkan agama Allah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pandai menjaga batas agama. Karena itu berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang mukmin, yang beriman. Nah, Muhammadiyah kita ini, ya, saya itu jadi ketua Muhammadiyah yang ke-12, dipilih di Muktamar Aceh tahun 1995. Cuma saya tidak 5 tahun, cuma 3 tahun, karena disidangkan oleh PP Muhammadiyah itu Pak Lukman Harun, kemudian ya hampir lain-lain, ya, mengatakan, Saudara Amin Rais, Anda ini kan selalu mengatakan suksesi reformasi. Anda jadi tokoh reformasi gitu. Nah sekarang sudah suksesi, Pak Harto sudah turun itu. Jadi Anda keluar dari Muhammadiyah buat partai gitu. Jadi saya diusir halus gitu, ya. Udahlah sekarang pembagian kerja Muhammadiyah dikasihkan Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya. Kemudian Saudara Amin Rais, Anda membuat partai, karena kalau kita tidak punya partai sendiri, nasib Muhammadiyah seperti anak yatim, ya. Jadi cuma minta bantuan subsidi, mau membuat rumah sakit dipersulit kadang-kadang, ya. Mau membuat apapun kadang-kadang kalau rezimnya kurang ramah, ada saja alasannya. Tapi lihatlah, ya, waktu kami berhasil di politik itu, ya, sampai kemudian saya menjadi ketua MPR. Nah, setelah jadi ketua MPR itu, kita berhenti jadi anak yatim. Karena kalau ada kekuatan politik, ya, ini memang lantas ada namanya dalam bahasa teknis ada bargaining chip, bargaining proses, ada tarik ulur, ada transaksional, ada tawar-menawar. Nah, ini kalau saya ceritakan sudah masa lampau. Cuma maksud saya, begitu saja ketua MPR itu, maka sesuatu yang sudah lama sekali, ya, dibicarakan oleh Pak R. Fakhrudin, Pak Sindar Tamimi, Pak Jarnawi, dan lain-lain. Pak R. bisa mengatakan, Mas Amin, Muhammadiyah itu sekolahnya kan banyak sekali. Muhammadiyah itu sekolahnya kan beribu-ribu, ya. Tetapi kapan ya kita punya menteri pendidikan yang dari kalangan Muhammadiyah? Nah, kemudian kita ingat kita punya anggota PP Muhammadiyah, seharusnya almarhum baru setahun yang lalu, yaitu Bapak Profesor Dr. Yahya Muhaimin. Ya anggota PP, tapi juga anggota kabinet. Ya.
Bahkan Malik Fajar dulu ya, anggota PP, tapi juga Menteri Agama. Siti Fadilah Sapari ya, tokoh Aisyah dari Muhammadiyah, jadi Menteri Kesehatan. Nah ini artinya memang karena Muhammad itu besar sekali, maka ketika Muhammad itu istiqomah ya, terus saja gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian tetap dalam neraca kekuatan anak-anak bangsa itu Muhammadiyah kelihatan ya. Sekolahnya banyak, rumah sakitnya banyak, masjid dakwahnya juga luar biasa dan lain-lain ya. Nah sehingga kemudian Muhammadiyah alhamdulillah bisa memetik beberapa keuntungan. Untuk apa? Untuk lebih mengayomi, memayungi proses dakwah kita itu. Jadi Muhammadiyah dalam berdakwah itu kadang-kadang memang diganjal ya, oleh suatu rezim yang kebetulan memang ya tidak begitu ramah kepada Muhammadiyah. Dulu ada Menteri Pendidikan, namanya nama dua nabi ya, Dawud Yusuf ya. Tapi akhlaknya seperti bukan nabi ya. Dia benci sekali dengan Muhammadiyah. Ya bayangkan subsidi Muhammadiyah ditarik, semua guru SMA, guru SMP, guru SD yang negeri mirip dari bantuan pemerintah ditarik. Demikian juga subsidi ini, subsidi keuangannya juga ditarik. Sehingga kita kelimpungan sampai 2-3 tahun. Dan waktu saya bersama teman-teman kemudian kami menggalang kembali ya. Kemudian alhamdulillah dengan semangat berinfak itu Muhammadiyah bisa apa? Awalnya sekarang ya. Muhammadiyah itu punya ratusan, sekarang punya 200 kira-kira perguruan tinggi Muhammadiyah yang dahsyat, yang besar-besar ya. Bahkan kadang-kadang mengalahkan milik negeri ya. Itu tentu atas dasar apa? Infak dari Muhammadiyah sendiri ya. Jadi kekuatan Muhammadiyah memang di situ ya. Nah, dalam pada itu ya, di kalangan Muhammadiyah ya, itu kalau melihat ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan hukum dan lain-lain, itu lantas mencari-cari surat Al-Quran ya, Al-Quran. Mana ya surat Al-Quran yang kira-kira bisa menjadi pijakan untuk teologi pembebasan. Nah ketemunya Al-Ma'un ya. Saya dikatakan Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un itu teologi pembebasan dari buta huruf ke literasi, dari kemiskinan ke kemakmuran ya. Kemudian dari keterpinggiran ke tengah ya. Dari penonton menjadi pemain dan lain-lain. Itu katanya karena dasarnya ada Al-Ma'un. Padahal kalau kita baca Quran betul ya, sesungguhnya seluruh Quran 30 juz itu adalah pembebasan ya. Dari jahiliyah kepada Islam ya. Dan Nabi itu 23 tahun ya, 40 sampai 63 usia dalam 2 tahun terakhir beliau itu dalam satu generasi bisa melakukan revolusi multidimensional ya, politik, ya hukum, ya ekonomi, ya kemanusiaan, ya segala macam ya. Dan hebatnya sebelum Nabi wafat itu melihat hasilnya. Tidak ada di muka bumi ini seorang tokoh ya, yang
ketika melansir gagasan-gagasan revolusinya itu belum mati sudah bisa melihat hasilnya, tidak ada. Gak usah jauh-jauh, misalnya Bung Karno, besar revolusi, sampai wafat malah keadaan negaranya malah makin merosot ya. Tapi itu masa lalu ya. Tapi maksud saya adalah bahwa sesungguhnya kalimat syahadatain itu adalah kalimat tahrir. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah selain kalimat tahlil halala yuhalilu tahlilan, yaitu mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya. Selain kalimat itu juga kalimat tahrir, yaitu membebaskan, yaitu tahrirul ibad min adil ibad ila ibadillahi ta'ala, yaitu membebaskan manusia dari menyembah kepada manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini 13 ini memang semua itu membebaskan dari kejahilan kepada keterpelajaran, dari miskin ke kebersamaan, dari lemah kepada kekuatan dan lain sebagainya ya. Nah, saudara-saudara, Muhammadiyah kita ya, memang tidak boleh lupa kepada hukum besi sejarah ya. Dalam Al-Quran itu berfirman fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa ma manfa'unas fayamkuthu fil ard. Artinya yang namanya buih atau untuk ya, itu memang tidak ada gunanya. Jadi buih-buih kecil-kecil air itu, air yang mahal itu kan kelihatan buih-buih itu kan kemudian hilang sama sekali, gak ada asarnya. Adapun buih dari air tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi mayan faunas, tapi apapun yang bermanfaat manusia, fayam kusufil ard, akan tetap tinggal di muka bumi. Ya. Jadi stay strong, stay tall, stay berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Itu karena memang itu ajaran tauhid. Nah, sehingga dikatakan kita ini seperti syajarah thayyibah ya, seperti pohon yang indah, asluha thabit, akarnya masuk ke dalam petala bumi, wa far'uha fis sama ya, cabang, ranting, daun, buah, bunganya itu menjual di angkasa, tu'tiu kulaha kulahin, memberikan manfaat buat alam sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Nah, jadi dari samping wal takum minkum itu ya, ada lagi ayat favorit kita, yaitu surat Ibrahim tentang kalimat thayyibah dan kalimat khabithah. Nah, Muhammadiyah kita ya, sejak dulu sampai sekarang tetap saja ada yang nggak suka. Saya waktu SD kelas 5 umur 11 tahun dari tahun 50 sekarang hampir 80, jadi 74 tahun yang lalu ya. Itu di Solo Muhammadiyah mulai berkembang ya. Tapi banyak orang nggak suka ya. Mereka bilang pakai bahasa Jawa, lek ketekuk-tekuk Muhammadiyah ambune penguk ya. Jadi itu kayak lekseng itu ditekuk-tekuk ya, Muhammadiyah baunya penguk, nggak enak ya. Nah, tapi kemudian
ya Muhammadiyah itu makin diajak bukannya mengecil malah makin kuat. Saya nggak tahu bahasa Banjarnya apa, ya. Tapi di Balai Muhammadiyah Solo itu ada tulisan apa pakai tangan begitu, ya, ditempel di tembok-tembok itu, ya. Jadi Muhammadiyah dicubit jadi kulit, ya, malah makin kulitnya makin keras, ya. Kemudian dicetot jadi otot, ototnya juga makin kuat juga, ya. Setan ora doyan, setan nggak mempan lah, ya. Ketakutan sama Muhammadiyah, ya. Kemudian dulit orang demit, dulit itu jin, ya. Demit aja nggak berani, ya. Nah itu seperti itu sederhana, ya. Tapi kemudian sekarang lihatlah Muhammadiyah itu memang luar biasa, ya. Saya ke Canberra, ke Sydney, ya. Kemudian ada pengajian Muhammadiyah, ya. Umumnya intelektual kelas menengah, ya. Kemudian saya ke mana? Ke Bosnia, ya. Dan juga ada Muhammadiyah, ada Masjid Soeharto di sana, ya. Yang membahayakan juga orang-orang Muhammadiyah dan lain-lain, ya. Nah jadi memang Muhammadiyah kita ini, ya, memang sepertinya, ya, memang dipilih oleh Allah, ya, selama masih memberikan manfaat, ya. Jadi istilah saya itu surat izin tinggal Muhammadiyah di muka bumi itu yang memegang Allah, ya. Selama masih bermanfaat gak bakal surat izin tinggalnya dicabut, ya. Tapi kalau Muhammadiyah sudah kemudian lemah lunglai, ogah-ogahan, gitu. Kemudian apalagi tidak berani nahi mungkar dan lain-lain, nah tentu kemudian juga tidak akan membuncah seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Nah kemudian, ya, memang tidak mengurangi hormat saya kepada kaum muslimin yang lain, ya. Tetapi setahu saya, ya, sejak kecil yang ditanamkan oleh kakek saya namanya Sugiman Wirasudarmo, ya. Beliau pendiri Muhammadiyah di Gombong. Kakek saya itu dulu kejawen, ya. Kejawennya pakai jimat dan lain-lain itu, ya. Nah satu ketika diajak temannya, Mas Sugiman, ini ada kiai terkenal dari Yogyakarta mau kasih pengajian di sebuah tempat itu, ya. Ikut enggak? Ya ikut. Waktu itu Haji Ahmad Dahlan menerangkan tentang pentingnya tauhid menjauhi syirik, ya. Nah kakek saya itu mengatakan seperti tersambar halilintar lah gitu. Selama ini saya syirik, gitu, karena saya mengembangkan ilmu kejawen itu, ya. Dan ilmu kejawen kakek saya itu memang menggunakan hipnotisme, ya. Jadi kakek saya, ini cerita pribadi nggak apa-apa, ya. Kakek saya itu dulu jadi ketua Pegadaian se-Batavia, sehingga ibu saya bisa sekolah tinggi karena kayak saya itu gajinya kalau nggak salah 10 gulden, ya. Udah kelas menengah lah, kelas amtenar, ya. Ya ibu saya bisa sekolah di HIK Muhammadiyah yang dikepalai oleh Profesor Insinyur Haji Juanda waktu itu, pernah jadi Perdana Menteri, ya. Nah kakek saya itu merasa berdosa, kok saya jadi pegawai penjajah, ya. Lantas
dia minta pensiun dini dengan alasan badannya sakit, sering pening, sering muntah-muntah, sulit tidur dan lain-lain. Padahal kakek saya sehat walafiat. Ya. Cuma supaya dikasih surat cepat pensiun dini karena merasa tidak sehat. Ya. Nah kemudian dia pergi ke dokternya dokter Belanda. Kemudian kayak saya disuruh tidur di dipan. Kemudian si Belanda itu memegang semacam apa gitu, dia bilang Sukiman tidur gitu. Terus kayak saya juga tidur. Terus Sukiman, ya dokter, loh belum tidur, belum. Sukiman tidur berapa kali? Kamu punya kekuatan apa? Gitu. Saya punya kekuatan apa-apa. Ya udahlah terus dikasih surat itu. Ya. Nah tapi itu bukan ilmu Islam, itu ilmu kejawen tadi itu. Ya. Nah begitu pengajian Ahmad Dahlan, jadi Muhammadiyah kembali ke Gombong mendirikan Muhammadiyah. Nah saya ingat waktu masih kecil, kakek saya itu punya kebun kelapa di pegunungan tuh. Entah berapa, mungkin 1 kilometer itu kanan kiri kebun kelapanya kakek saya itu. Ya. Nah satu ketika saya diajak saya itu, kemudian setelah pulang itu melewati sungai yang jernih gitu. Ya. Nah kemudian sambil menuntun saya masih kecil, kakek saya itu bilang begini, Amin cucuku, ya. Insya Indonesia kan ya, Amin cucuku, kamu saya kasih tahu ya, yang namanya Islam itu iman dan amal soleh. Kalau iman toh, ya tidak merubah apa-apa. Ya. Harus mengijaukan jadi amal soleh. Karena itu memang yang masuk surga itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan beramal soleh. Kalau amal yang bagus tidak ada iman, itu nanti jadi riya, jadi show, jadi pamer. Ya. Jadi harus digabungkan iman dalam hati mantap, mengijawantah menjadi amal soleh. Maksud itu banyak sekali, apapun yang bagus itu namanya amal soleh. Nah kemudian ini ajaran kayak saya sambil memegang saya menyeberang sungai itu makin mengendap. Nah kemudian memang Haji Ahmad Dahlan itu juga seperti itu ya. Jadi memang Muhammadiyah ini menjadi benar, menjadi berbuah, bermanfaat karena memang imannya itu kemudian diejawantahkan menjadi amal soleh. Jadi sekolahan, jadi masjid, musola, baitul aitam, ya, universitas dan lain-lain ya. Nah jadi saya kira ini pun harus kita pegang sebagai orang Muhammadiyah gitu. Dan kalau saya lihat di masjid kita kayak gini ini memang Muhammadiyah Samarinda ini memang gak ketulungan dulu, gak ketulungan infaknya gitu ya. Ini kan gak dibantu gak? Gak dibantu. Berapa persen? 80%? 20%. Oh ya, cuma 20 bagus lah. Jadi sebagian besar infak kita ya. Alhamdulillah ya. Jadi seperti ini ya, itu menandakan bahwa Muhammadiyah masih ya akan terus ya. Jadi tua-tua keladi makin lama makin menjadi-jadi kita ini ya. Kalau menjadi yang ngawur, menjadi amal solehnya ya. Nah kemudian saya menimba ilmu kemuhammadiyahan bukan lewat buku kemuhammadiyahan, bukan ya. Tapi saya menimba dari Pak Yunus Anis, ya, Pak Haji Ahmad Badawi, ya, Pak R. Fahrudin, Ahmad Azhar yang saya ganti itu. Ya.
Jadi seperti Pak Yunus Anis, Haji Ahmad Badawi, ini memang ya tipe mukmin yang unggul. Nah, bahkan mengenai Haji Ahmad Badawi ini ada cerita sudah mutawatir ini ya. Jadi hari sebelum beliau meninggal itu Jumat pagi ya. Nah, Kamis sore itu beliau sedang sakit ya, di atas divan, ditemani oleh Pak Kiai oleh Pak Kiai Barawi, Pak Kiai Barawi ya. Nah, beliau mengatakan, Barawi, itu ada tamu di luar, disuruh masuk gitu. Tidak ada Pak, tidak ada. Coba lihat tadi kelihatan di luar. Tidak ada Pak, tidak ada Pak Kiai. Nah, setelah maghrib itu Pak Badawi itu ngomong pakai bahasa Jawa halus ya. Rupa-rupanya diajak ngomong itu malaikat ya. Jadi saya kutip ya, kata-katanya kurang lebih begini. Boten sak menika mbok benjing kemawon dinten Saidul Ayam, dinten Jum'ah gitu. Jadi mbok jangan dicabut sekarang. Mbok besok pagi aja, hari Jumat Saidul Ayam, hari yang mulia. Nah, oleh Pak Barawi itu panjenengan kalian sih orang karo sopo-sopo ya, pokoknya begitulah ya orang yang khusyuk itu loh ya. Jadi sudah tahu seolah kapan harus menghadap Allah sampai seolah-olah, walaupun mungkin memang Jumat pagi ajalnya ya, tapi untuk menceritakan sekedar cerita bahwa terjadi dialog ya antara seorang mukmin yang setara beliau itu ya dengan malaikat Israel yang akan mencabut ya. Walaupun ini untuk cerita supaya kira-kira memang betul ya. Tapi beda lagi ketika Nabi Musa itu kedatangan malaikat Israel mengatakan, ya Musa, ajalmu sudah sampai. Jadi Nabi Musa itu menawar, buat jangan sekarang, tambahlah beberapa tahun lagi gitu. Ya. Terus malaikat hilang sebentar, kira-kira memohon petunjuk Allah ya. Dan Allah mengatakan, beritahu Musa itu kalau mau tambah umur, saya kasih tambah sebanyak bulu sapi katanya. Ya. Itu kan beribu-ribu itu bulu sapi itu. Ya. Dan Musa, kamu bisa, tapi bukan 3-4 tahun, tapi sebanyak bulu sapi. Ya. Udah kalau itu sekarang saja katanya. Ya. Karena kan mati-mati. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi memang keikhlasan itu ada hal-hal yang menyebabkan kita menjadi ya lebih tenang ya, lebih mantap ya. Karena kita punya Allahu Akbar ya. Saya punya 2 cerita ya, ini enteng-entengan aja ya. 2 cerita. Waktu saya jadi ketua MPR itu ada jenderal pokok namanya Fulan ya. Itu menyuruh fraksi-fraksi yang bisa ditekan itu hancurkan mental Amin Rais dengan ratusan interupsi itu kan supaya saya jadi kacau gitu ya. Nah, saya sebelum itu diberitahu Pak Amin, ini informasi A1 tuh, jadi otentik. Besok Pak Amin
ketika mimpin sidang umum MPR akan diberondong pakai interupsi sehingga Pak Amin jatuh mental, kemudian dipermalukan. Ya. Nah kemudian saya sholat tahajud, kemudian setelah tahajud sampai subuh saya berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kemudian ketika dari ruang dinas ketua MPR ke MPR saya baca itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah hambamu ke tempat masuk yang sejahtera, keluarkanlah hambamu ke tempat keluar yang sejahtera, dan berikanlah kepadamu ini sultanan nasir, kekuatan yang memenangkan. Jadi begitu saya masuk langsung interupsi, luar biasa. Jadi persis ya. Kemudian saya mengatakan, saudara-saudara, ini kita dirilai oleh semua televisi ya, bahkan juga radio. Anda kan orang terhormat, ada profesor, ada dokter, ada insinyur segala macam. Masa Anda dilihat tidak malu gitu? Masa interupsi itu, gimana dia? Bisa kita mulai? Bisa, gitu. Tok kita mulai. Mengapa? Seperti apa? Seperti kena air es itu ya. Karena di Rabbi adkhilni tadi. Ya. Bahkan ketika Muktamar ke-42 di Yogyakarta, itu ada Muhammadiyah waktu itu seperti ada saingan dua kubu. Ya. Kemudian saya mengatakan, saudara sekalian, ini kok banyak sekali yang mau interupsi. Jadi ada apa belum apa saya interupsi itu. Jadi sekarang kita istighfar 7 kali. Mari bersama saya. Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Ya. Dengan istighfar itu, ya, kemudian bisa dimulai, bisa Pak Amin, tok. Ya. Waktu itu Pak Ahmad Azhar Bashir ya, yang ilmunya berpuluh-puluh kali dari ilmu saya, beliau kan lulusan Al Azhar, kemudian udahlah top markotop beliau itu ya. Tadi baca apa Mas Samin? Ya astagfirullah itu Pak, kok bisa seperti disiram es ya Pak Samin? Nah, jadi ini apa? Ini sekedar pengalaman hidup lah ya dalam bermuhammadiyah itu ya. Memang semakin kita bertaqarrub ilallah ya, bertawakul ala Allah ya, maka insya Allah ya ketika ada jalan buntu itu terbuka. Ketika seperti mau deadlock teratasi ya. Itu halumajaron, demikian seterusnya. Nah dari Pak Air Fakhrudin ya, itu juga banyak sekali ya yang bisa kita petik ya. Sekaligus juga humor-humor Pak Air itu ya. Jadi Pak Air itu pernah ditanya dalam TVRI ya, pada bulan Ramadan itu Pak Air tiap malam mengisi pengajian Ramadan di TVRI Yogyakarta. Di antara yang datang itu hadir Pak Air, mau tanya Pak, kata Nabi, begitu Ramadan tanggal 1 masuk, maka seluruh surga dibuka, seluruh neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Pak Air, mengapa dalam bulan Ramadan masih banyak orang maksiat? Ya. Kalau saya jawab gitu mungkin lama kesana kemari. Kalau Pak Air, ya itulah manusia.
Maksud banyak yang lemah, dengan setan belenggon saja kalah, apalagi dengan setan yang lepas-lepasan, makin kalah lagi katanya. Ya. Jadi itu apa? Kemudian Pak R itu sering memberikan hal-hal yang enak gitu. Ya. Pernah saya mengantar Pak R dari rumah saya ke UM Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Jogja ya. Karena Pak R saya lewati, maka Pak R saya hampiri gitu. Pak R ikut saja Pak, itu nanti biar Kijang PP Muhammadiyah nanti yang akan mengantar Pak R kembali gitu ya. Nah, setelah Pak R selesai memberikan duet pengajian di Universitas Muhammadiyah itu, saya tanya pada Pak R pulangnya dengan saya atau dengan supir PP? Nah, terserah Mas Amin. Ya. Terserah gimana Pak? Kalau Mas Amin menganggap saya orang upah naik kelapa itu, yang diupah kan naiknya. Mau turun apa tidak kan terserah gitu. Ya. Nah, jadi masa ya mana dengan saya Pak? Mudah-mudahan gitulah Pak R. Ya. Misalnya kalau kita kebetulan rapat makan malam bersama, lauknya tunggal, misalnya gulai sapi gitu, Mas Amin saya kalau lihat gini ini, yang saya sukai cuma kuah sama dagingnya. Gitu, ya. Jadi ya memang cuma kuah sama dagingnya. Jadi macam-macam lah Pak R itu. Ya. Ada banyak sekali cerita tentang Pak R itu. Ya. Nah, Pak R ini memang sosok pemimpin yang sulit orang sampai membenci, ya. Jadi kalau ada orang benci Pak R itu memang orang itu kelewatan, ya. Nah, Pak R itu setiap memberikan yang tiap seminggu sekali TVRI itu ditonton oleh banyak dosen-dosen UGM, termasuk para guru besarnya. Satu pagi saya bertemu dengan Profesor Dr. Sumpono Joyowadono, orang Jawa asli itu ya. Dia bilang, Mas Amin, kalau secara filsafat, misalnya siapakah manusia itu? Wah, nanti itu definisinya macam-macam. Manusia adalah hewan berkaki dua, bertangan dua, pakai pikiran, segala macam lah itu. Jalannya lempang dan lain-lain itu. Sulit lagi kalau menunjukkan orang baik itu seperti apa. Nah, kalau saya Mas Amin, orang baik sudah ya Pak R itu orang baik titik gitu loh. Jadi orang baik seperti Pak R itu gitu. Jadi memang beliau punya daya atraktif yang luar biasa. Ya. Nah, Pak R waktu masih muda itu menyabrang sungai Kulon Progo itu dari kota ke Kulon Progo. Waktu kan gelap zaman dulu, ya, cuma ada lampu kecil gitu. Ya. Nah, di tengah-tengah menyeberang di sungai Kulon Progo itu ada orang tanya sama temannya, kamu sudah tahu sekarang ada mubalek muda, wah bagus namanya Air Farudin itu. Padahal Pak R di situ karena aku kok katanya, ya jadi senang juga lah ya. Jadi ya itulah Pak R. Ya. Nah, kalau Pak Ahmad Azhar itu beliau ini adalah satu-satunya perwakilan ulama asosiasi fuqaha internasional. Ya. Jadi di Saudi itu ada asosiasi dari ahli-ahli fikih topnya dunia.
Indonesia wakilnya itu Pak Ahmad Azhar. Ya. Bahkan Gus Dur bilang, Mas Amin, ini ya apa-apa bahasa Jawa. Pak Azhar kayak panen dokdeng, ilmunya dokdeng gitu, artinya ilmunya mumpuni itu. Ya. Bahkan setelah beliau itu wafat, sampai berapa waktu cari gantinya itu perlu waktu 2-3 tahun. Ya. Karena memang ilmu yang beliau kuasai itu sebagai anggota fikih internasional itu memang luar biasa. Ya. Nah makanya ketika jadi saya ini sesungguhnya ketua Muhammadiyah yang tidak mengikuti tradisi yang ulama. Ya. Saya ini bukan ulama, saya cuma ulama enteng-entengan lah ya, kecil-kecilan ya. Sapi juga bukan ulama, dia mualimin, oke lah mualiminnya, tapi cuma mualimin ya. Sekolah agamanya nggak jauh juga ya. Nah kalau din malah sekolah agama ya. Tapi din tentu saja sekolah itu bukan sekolah keulamaan ya. Haidar juga bukan ulama ya. Nah jadi Muhammadiyah memang mengalami berbagai macam tipe kepemimpinan ya, tetapi dari masing-masing tipe kepemimpinan yang berbeda-beda itu ya, asal dipegang khitoh Muhammadiyahnya itu ya, dipegang keberadaan Muhammadiyahnya ya tentu kemudian tidak akan terjadi sebuah keadaan yang kemudian sangat berbeda, walaupun begini ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, kemudian seperti waltakum minkum itu ya, itu memang tidak boleh berhenti sampai 104 Ali Imran tok ya. Jadi kita kan wal takum minkum ummatun khair wa muflihun. Sudah ya. Padahal 2 ayat setelahnya itu betul-betul mengingatkan ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhul adza kuntum takfurun wa ammal ladzina bi rahmatillahum fiha khalidun ya. Jadi setelah perintah tadi wa'takum minkum dan seterusnya tadi itu, janganlah kamu sekali-kali bertafarruq, berfirqah-firqah ya. Karena kalau kamu tetap berfirqah sementara al-bayyinat, keterangan yang benar sudah kamu mengerti, kamu mendapatkan adab yang sangat besar, adab yang azim ya. Kemudian besok di hari akhirat dulu ada wajah yang gelap dan wajah yang terang. Kalau wajah yang gelap itu juga mendapatkan adabun alim ya. Nah sementara wajah yang terang itu berada di dalam rahmat Allah dan di dalam naungan Allah itu mereka khalidun, hidup abadi ya. Nah ini saya sering mengatakan, kalau kita hanya mengandalkan amar ma'ruf nahi mungkar seperti pesawat terbang, itu kan miring jalannya ya.
Saya pernah tanya, Pak Habibie kan ahli pembuat pesawat terbang, Pak. Mungkin enggak, Pak? Pak Habibie menciptakan kapal terbang, tapi satu sayap, ya nggak bisa, Pak Amin. Ya bukan, nggak bisa, harus dua gitu. Nah, dalam pembacaan saya, ya, sebagai orang awam, ya, memang di samping amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kewajiban yang sama bobotnya, sama pentingnya, yaitu al-amru bil adli wan nahyu anidz zulmi. Ya. Jadi kalau kita buka 100 An-Nahl 90. Kalau kita buka An-Nahl 90, ya, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ya. Di samping Allah memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga Allah innallaha ya'muru bil adli, ya'muru bil adl. Jadi ada al-amru bil adl, ya. Kemudian dzil qurba, kemudian an-nahyu 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Al-baghi itu artinya al-zulm. Ya. Nah, sehingga sayap kedua itu berbunyi al-amru bil adli wan nahyu 'anil zulmi. Nah, sekarang panjenengan hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalannya, aplikasinya, berlakunya itu di masyarakat akar rumput, di komunitas masyarakat di bawah. Jadi di bawah itu kita menggerakkan semangat beramal soleh, semangat menjaga akhlak Islam, menyelamatkan generasi muda, ya. Kemudian menghasung berbagai macam akhlak yang baik, ya, dan gotong royong dan lain-lain. Ta'awun itu itu berlakunya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ini sama sekali tidak mengarah ke atas. Ya. Nah, untuk memperingatkan negara yang punya kekuatan lengkap, ya, yang punya birokrasi, punya polisi, punya TNI, punya intelligence, ya, punya segala macam keuangan dan lain-lain, ya. Ini negara yang mempunyai kekuatan, ya politik, ya ekonomi, ya intelijen, militer dan lain-lain, ya. Itu memang bisa bergerak ke dua arah. Kalau zalim itu zalimnya ketulungan. Tapi kalau berlaku adil, maka juga tentu keadilan bisa dinikmati oleh rakyat, oleh bangsa. Ya. Keadilan tadi sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di berbagai negara itu umumnya kekuasaan itu mesti miringnya itu korup. Ya. Jadi dulu ada kata-kata terkenal sekali, ya, dari bangsawan Inggris namanya Lord Acton, ya. Dia mengatakan power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Ya. Jadi kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan yang mutlak, korupsinya juga mutlak, juga ugal-ugalan. Ya. Nah, jadi di sini, ya, memang kemudian saya di Muktamar Makassar dulu, ketika diberi kesempatan untuk memberikan prasaran, saya mendengungkan ini, ya. Jangan dilupakan tugas orang mukmin juga al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi.
yaitu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Yang berbuat zalim itu hanya negara, karena dia punya aparat yang lengkap. Nah, saya bergembira ya, seminggu setelah saya pulang ke Jogja dari Makassar, itu Syekh Al-Azhar, dosen Al-Azhar yang jadi dosen, yang jadi tamu undangan di Makassar itu cari saya ke Jogja. Ya. Dia menyelami saya, dia mengatakan kira-kira antum betul ya. Kadang-kadang kita malah nggak terfikirkan itu bahwa itu harus seperti dua sayap. Di samping amar ma'ruf nahi munkar ada amar adil nahi dzulm ya. Nah, ini besok yang akan saya sampaikan lebih jelas lagi ya. Karena kita menghadapi tahun-tahun yang mungkin ya, kalau kita nggak sampai waspada ya bisa terangkanlah nanti ya. Nah, kemudian sedikit lagi ya. Jadi cara mentransfer kiai-kiai dulu itu ya kepada orang-orang muda waktu itu, pada saya, Pak Jasman, Pak Ustadz Soleh dan lain-lain ya, itu memang baca kitab ya. Nah, kita dulu itu seminggu sekali itu di masjid besar itu membaca tafsirnya Muhammad Abduh ya. Yang mengajari itu Pak Kiai Tipodiningrat, Pengulu Keraton ya. Nah, kalau dengan Pak Kiai Jazid kita membaca ini Arba'in An-Nawawiyah ya, dengan tafsirnya itu ya. Dan ketika itu banyak sekali ya kiai-kiai kita itu, terutama Pak Kiai Hajid itu, yang kadang-kadang bukan mukjizat tapi keanehan itu bisa terjadi, tidak seperti pada zaman Nabi dulu ya. Tapi ada hal yang aneh yang menolong orang mukmin ya. Jadi suatu ketika gerilya tahun 47 itu ya, Belanda datang lagi, itu Pak Kiai Haji Hajid dengan beberapa sahabatnya itu 6 orang lari ke lereng Merapi mengamankan dari kejaran Belanda ya. Nah, kemudian ketika tengah malam mereka itu merasa lapar sekali. Dia bilang, sekarang kita punya uang tapi di Merapi mana mungkin nggak ada warung, nggak ada rumah makan, nggak ada warung makan. Ya. Ketika mereka sedang merasakan kelaparan itu, tiba-tiba dengan kelondong-kelondong itu loh, penjual sate itu loh. Ya. Dan sate, kemudian dilayani. Ketika dilayani mereka nggak berpikir, loh kok ada sate di lereng Merapi tengah malam, bukan? Waktu itu nggak sampai ke sana, mungkin saya ngelaparnya atau oleh malaikat mungkin jauh, kamu nggak usah tanya dulu gitu. Setelah kenyang, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus satenya pergi, mereka sadar tadi itu siapa mereka itu. Ya, artinya Allah membantu orang beriman ya. Nah, jadi memang kita punya ya tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dulu itu ya memang mungkin lebih lebih bagus lah ya kualitasnya ya. Nah, kalau yang sekarang ini memang
sekarang ini kan dengan adanya adanya Google, adanya YouTube, adanya segala macam itu ya, saya cuma tahu Google sama YouTube saja. Kata Mas Edo ada yang namanya TikTok, ada namanya Instagram, saya nggak tahu itu ya. Sehingga kemudian mungkin juga jadi terpecah gitu. Sekalipun ya pada saat yang sama sekarang kita bisa membuka, kalau panjenengan ingin kualitas tinggi kuliah-kuliah Islam itu buka One Production Islam, One Production Islam. Ya. Wah itu luar biasa. Itu ada ratusan video gitu gratis ya. Itu mengenai sejarah Nabi, mengenai mengenai fikih, mengenai surga, neraka, segala macam. Ya. Kadang-kadang kita sampai ya Allah jadi kita menambah rasa takwa kita, ya. Rasa takut kita juga ya, kepada Allah. Ya. Nah jadi saya kira itu besok kita ketemu lagi, ya. Dan oh ya Pak Fakih Usman, ya. Pak Fakih Usman itu menjadi ketua PP cuma 2 hari, ya, karena beliau lantas sakit, kemudian wafat. Lantas Pak R menjadi naik. Ya. Bayangkan Pak R itu lihat, ya, beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selama 30 hari lebih, sebulan lebih. Ya. Ditanya Pak R sakit apa? Saya bukan sakit fisik, saya sakit psikologis. Terus gimana Pak? Masa saya jadi ketua Muhammadiyah dulu. Masa saya nanti Pak Fakih Usman bukan kelasnya gitu. Pak Usman sudah di Menteri Agama, ilmunya dalam lah gitu. Jadi Pak R merasa, nah itu loh ya. Wah, alhamdulillah saya ketua PP, sekarang malah gak gitu ya. Sekarang kan rebutan seperti itu ya. Apalagi ada anak ingusan jadi ya Pak. Udahlah itu nanti lain lagi ya. Terus saya terus itu dulu ya. Marilah Muhammadiyah terus kita jadikan wacana kita ya. Dan saya yakin dengan Muhammadiyah ini ya kita padukan iman amal soleh ya. Dan Muhammadiyah ini bisa menjadi kendaraan besok di hari kiamat ya. Insya Allah masuk ke Jannatul Naim ya. Bukan di depan gerbang Jannatul Naim, cuma gerbang ngapain ya, nggak masuk ya. Jadi masuk insya Allah ya. Kemudian ketemu Nabi, bayangkan luar biasa. Itu aja ya. Gak usah tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.